Bagaimana kabarnya hari ini? How are you today? I am fine. Oke, kabar Bu Zola baik juga. Lalu salah satu memimpin doa, boleh siapa saja ketua kelas boleh? Aku kena kok. HP ku raiso tak HP ku tak mau video. Hari ini siapa yang nggak masuk? Davian, Alia, Satria, Aska, Devi, Akila. Berapa? 7. Yang nggak masuk 7. Yang nggak masuk 7. Oke, nggak masuk 7. Siap belajar nggak? Ya. Kalau Bu Zola bilang kelas 5, berarti kalian jawab siap. Oke. Kelas 5? Siap. Kelas 5? Siap. Udah tahu tepuk belum? Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, karena kalian udah bilang siap belajar, berarti harusnya kalian hari ini siap untuk belajar. Hari ini, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, hari ini kita belajar tentang apa? IPA tentang? Iya. Kemarin sudah belajar tentang organ-organ sistem pernafasan manusia. Pada hari ini kita belajar tentang gangguan dan penyakit sistem pernafasan pada manusianya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, Bu Zola berharap hari ini kalian mengetahui tentang gangguan-gangguan yang ada di sistem pernafasan manusia dan juga kalian mengetahui tentang penyakit-penyakit pada sistem pernafasan manusia. Gambar apa itu? Sangiran. Di mana letaknya? Sangiran. Ya, kecamatannya mana? Kali Jambe. Di lingkungan kalian tidak dekat nggak sama sekolah kalian? Ya, dekat. Terus, Sangiran itu isinya apa toh? Manusia purba. Siapa yang belum pernah ke sana? Kebangetan ya belum pernah ke sana, kan dekat ya? Oke. Ini sebagai tempat apa toh? Tempat fosil, tempat wisata, ya. Gambar apa ini? Ya, Sedang Konggeret. Di mana letaknya?
Di Gemolong, Kecamatan Gemolong. Dekat nggak sama sekolah kalian? Dekat. Di sana itu tempat apa toh? Tempat berenang, tempat rekreasi dan lain sebagainya. Kalau ini tahu? Apa itu? Ya, pabriknya Pak Jokowi zaman dulu, sekarang sudah dikelola yang lain di Sentra Industri Mebel dan Kerajinan Asmindo yang berada di Banaran Sragen. Sekolah kalian juga berada di Banaran, satu kelurahan dengan kalian di Banaran. Apa yang kalian ketahui tentang pabrik itu? Pabrik apa tuh itu? Pabrik kayu. Kita belajar tentang sistem pernafasan manusia dulu. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Nada harusnya masuk sini malah masuk ke sini. ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap?
iritasi hidung kamu mampet karena pilek. Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan kita, yang disebut juga penyakit pernafasan. Kalau penyakit pernafasan, itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia, Lula. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk. Pilek, dan kadang disertai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kalau kena Karena penyakit itu kita harus banyak dapat istirahat, dicegah juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, hati yang gembira juga bisa jadi obat yang mujarab loh. Wah, mantap! Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan unggas seperti ayam. Jika masuk ke tubuh manusia, Yang mengering dan adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi. Lalu, bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak, Lula? TBC atau tuberkulosis itu penyakit menular kan? Jadi penderitanya harus dikarantina. Kita nggak boleh dekat-dekat, apalagi anak kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernafasan kita. Ya, Oke. Kalian sudah tahu tadi apa itu gangguan sistem pernafasan itu apa saja tadi? Influenza, terus TBC, terus bronkitis, terus sesak nafas dan lain sebagainya. Tadi disebabkan oleh apa saja? Asap motor, terus asap rokok dan lain sebagainya. Tadi kita sudah mengenal tempat rekreasi yang ada di sekitar kita. Apa tadi? Sangiran, terus juga Konggerit, dan juga ada kawasan pabrik industri yang ada di satu kelurahan dengan kita apa? Pabrik Asmindo. Pabrik Asmindo itu terletak di satu kelurahan dengan kita. Yang terjadi apa ketika di lingkungan kita itu ada banyak tempat rekreasi, ada Sangiran, Konggerit dan lain sebagainya. Banyak yang berwisata ke Sangiran dan juga banyak yang berwisata ke Sendang, Konggerit. Yang menyebabkan apa? Bus-bus itu datangnya itu banyak. Bus-bus itu yang datang banyak, otomatis apa? Menyebabkan polusi udara. Yang membuat apa? Sesak nafas. Dan juga di Sangiran. Di Sangiran sekarang sudah dapat notis dari pemerintah Jawa Tengah untuk mengadakan bis Jawa Tengah yang sekarang disediakan dari stasiun Balapan, ada jembatan menuju ke terminal Tirtonadi. Tirtonadi ke Sangiran itu sekarang udah ada akses busnya yang dari Pemprov Jateng. Apa itu bisnya? Ya, di sana dari Pemprov Jateng itu sudah mendirikan bus yang khusus via Sangiran, lewat Sangiran itu untuk menghubungkan tempat rekreasi tersebut. Karena apa? Sangiran itu adalah tempat cagar budaya yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Sragen. Turis-turis banyak, orang bule-bule banyak yang ke sini. Otomatis mereka ke sini pakai apa? Pakai kereta, pakai pesawat, pakai bis dan lain sebagainya. Sudah dihubungkan sama pemerintah. Contohnya, naik pesawat bisa naik kereta bandara ke stasiun. Sampai stasiun mau ke jembatan Tirtonadi lewat jembatan yang jalan kaki. Kalian pernah toh lewat jembatan dari stasiun Balapan sampai terminal yang lewat atas itu? Yang pernah toh pas
kelas meeting dulu, naik Transjateng. Nah, itu di situ. Dari terminal Tirtonadi nanti naik Transjateng ke Sangiran. Itu sudah dihubungkan. Dengan hal itu, apa yang terjadi? Dampaknya apa pada sistem pernafasan? Nek bis-bis banyak lewat di sekitar kita berarti menyebabkan polusi udara yang membuat sesak nafas, ada bronkitis dan lain sebagainya yang membuat penyakit-penyakit pada organ-organ yang ada di tubuh kita. Lalu, tadi di kawasan sekolah kita, di kelurahan kita ada pabrik Asmindo yang dulunya memang terkenal dengan sebutan pabrik Pak Jokowi karena dulu yang mengelola Pak Jokowi sebelum menjadi presiden. Itu ada pabrik mebel, sentra industri dan kerajinan mebel yang pasti namanya mebel itu ada pembakaran kayu dan lain sebagainya. Yang terjadi apa itu? Gambar apa itu? Keluar dari ya, namanya apa? Bunder-bunder itu apa namanya? Cerobong asap. Mengeluarkan asap pembakaran kayu-kayu itu yang menyebabkan asapnya itu keluar, terus membuat polusi udara. Udaranya jadi nggak sehat karena tercemar dengan asap pembakaran dari kayu tadi yang membuat apa? Penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan yang ada pada sistem pernafasan manusia. Ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan gangguan-gangguan manusia, pencernaan pada sistem pernafasan manusia? Enggak? Ini Bu Zola bagikan lembar kerja peserta didik sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ada visual, ada auditori dan kinestetik. Nanti kalian mengerjakan dalam satu kelompok, nanti dipresentasikan ya. Kelompok auditori sini, nanti berdiskusi, kamu menghadap ke belakang, berdiskusi sama temannya, dikerjakan, ditulis nama temannya. Kelompok visual, kelompok kinestetik. Silakan dikerjakan menggunakan pulpen, ditulis nama anggota kelompoknya. Bu Zola beri waktu 9 menit, 10 menit cukup ya? Oke. Silakan dikerjakan dulu. Ada yang ingin ditanyakan dari LKPD-nya? Dipakai pulpen? Hah? Apa? Pakai pulpen, mengerjakannya pakai pulpen. Nanti sama kakak, nggak boleh kakak mau belajar dulu, oke? Nanti sama kakak. Oke. Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, berarti masih semangat. Ada yang ingin ditanyakan?
Sudah selesai? Sampai jarum panjang di angka 8 lebih dikit. Sudah selesai? Yo 3 menit lagi. TAR. Ya. Enggak. Ini kan udah nomor 1 kan paparan gambar di atas, isikan kolom-kolom. Lah ini kan udah ada kolom-kolomnya, mbok jawab di kolom-kolom, ya udah jawab di kolom-kolom aja. Udah? Udah, kelompok 2 udah selesai. Silakan kelompok 2 presentasi ke depan. Semuanya no. Yang lainnya mengerjakan sambil mendengarkan apa proyek yang sudah dikerjakan oleh kelompok 2. Ya, salam dulu, terus perkenalan kami dari kelompok 2 atau kelompok visual. Terus namanya siapa, urut dari sini perkenalan semua, nanti terus dijawab. Dang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual.
Nama saya Mahendra. Ini Ali, Yadin, Faris, Tia, Tommy. Ya, kalian sudah mengerjakan apa? LKPD. Ditunjukkan kepada teman-temannya dulu. Di sini ada gambar. Teman-teman, dilihat kelompok visual sudah mengerjakan sing tinggi no. Sudah mengerjakan ada gambar paru-paru yang berwarna merah muda dan juga warna hitam. Hasilnya apa yang diperoleh? Silakan kelompok 2 dibaca. Nomor 1. Perbedaan Paru-paru sehat dan paru-paru terganggu. Perbedaan Paru-paru sehat. Warna merah muda. Bersih dari lendir. Silia bersih. Paru-paru terganggu. Warna hitam. Berlendir. Silia rusak dan mudah batu. Terus nomor 2, gantian boleh. Berdasarkan gambar yang telah diamati, apa saja yang dapat mengaruh paru-paru menjadi terganggu? Merokok, asap kendaraan, dan lain-lain. Terus Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan, bagaimana ciri-ciri paru-paru terganggu? Paru-paru hitam, berlendir, dan silia rusak serta mudah batu. Oke, itu tadi persentase dari kelompok 2, dari kelompok visual, dari kelompok auditori ataupun kinestetik. Ada tanggapan? Ada pertanyaan buat kelompok visual? Kalau tidak ada, berikan apresiasi, tepuk tangan terlebih dahulu. Kelompok visual boleh kembali ke tempat. Boleh 1 kali lagi ya. 1, siapa ya kira-kira yang maju ya? Nanti dipresentasikan. Kelompok kinestetik boleh? Ya, Dang, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok. Terus? Yang A? Untuk nama anggota kelompok saya Kaila, Naimah, dan Amel. Kalian sudah ngapain tadi? Di sini ada apa? Di sini kelompok kinestetik sudah disuruh praktek. Prakteknya apa? Ada botol aqua bekas itu diisi air, bawahnya dibolongi, di bawah tutup botol itu ada kapas. Terus tutup botol tadi dibolongi, dikasih rokok di atasnya, diurepke rokoknya, nanti perlahan sedikit demi sedikit airnya keluar. Yang di dalam botol itu tinggal asap rokok, asap rokok itulah. Asap rokok itu ceritanya itu adalah paru-paru kita yang terbungkus atau banyak sekali asap rokok di dalam paru-paru. Apa dampaknya? Nah, kelompok kinestetik mau bercerita apa dampak dari merokok. Ini aja langsung nomor 1 hasil diskusinya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di dalam botol pada saat air keluar? Di dalam botol hanya terdapat asap rokok yang mengumpul, tidak bisa keluar. Di dalam botol itu ada asap yang menggumpal, hanya menggumpal di dalam, nggak bisa keluar, yang menyebabkan semakin banyak rokok yang dihidupkan atau dihirup, itu paru-paru itu akan semakin terselubut oleh asap-asap, sama dengan paru-paru kita. Oke, lanjut. Setelah mengamati kapas, apa yang terjadi di kapas tersebut? Di kapas terdapat bercak kuning. Nanti di bawah tutup botol itu ada kapasnya. Kapasnya tadi setelah rokoknya habis, dibuka itu ada bercak warna kuningnya ternyata. Lah itu apa? Bercak kuning itu apa? Silahkan tanya kepada kelompok kinestetik. Lanjut nomor 3. Menurut pendapatmu, zat apa yang tertinggal di kapas itu? Zat kuning tadi apa? Nah, ini dijawab. Yang tertinggal adalah zat nikotin. Zat nikotin. Zat nikotin itu apa toh? Zat yang sangat berbahaya bagi tubuh. Jadi
kelompok kinestetik tadi membuktikan bahwa rokok itu benar-benar ada zat kimia atau zat yang sangat berbahaya. Buktinya apa? Neng kapas wae sampai enek bercak kuninge, enek kuning-kuninge, itu adalah zat kimia, apalagi masuk ke dalam tubuh kita. Oke, lanjut. Apakah zat yang tertinggal di kapas tersebut bahaya bagi kesehatan organ pernapasan manusia? Zat nikotin sangat berbahaya bagi pernapasan karena dapat merusak organ-organ pernapasan. Zat nikotin itu sangat berbahaya karena dapat merusak organ-organ pernapasan. Lanjut. Menurut Kalian, zat apa saja yang terkandung di dalam rokok? Tar, nikotin, sel kanker, BSD, dan lain sebagainya. Zat apa yang terkandung di dalam rokok? Mahendra. Zat apa? Nikotin. Tadi apa lagi? Tar dan sel kanker dan lain sebagainya. Lanjut. Bagaimana akibat atau efek samping dari zat-zat yang terkandung di dalam rokok? Menyebabkan rusaknya organ pernafasan dan menimbulkan penyakit sistem pernafasan. Dan bisa juga efek yang paling fatal apa? Kematian. Karena apa? Kita bisa hidup itu kan dengan bernafas, ya toh. Bernafas itu tadi contohnya apa saja? Dari hidung, tenggorokan, paru-paru. Di dalam paru-paru itu ada apa aja? Ada bronkus, bronkeolus, bronkus, bronkeolus, alveolus dan lain sebagainya. Nek merokok, alveolus ataupun bronkus ataupun bronkeolus ataupun apapun itu organ pernafasan kalian rusak, ameh bernafas ki susah ta. Meh bernafas susah, nek kamu nggak bisa bernafas nanti kelamaan gimana? Iya, mati. Karena apa? Kunci dari manusia itu adalah hidup. Kunci hidup itu apa? Bernafas. Bernafas dan nek ra iso bernafas, wong organnya sudah rusak karena merokok. Berarti nanti lama-kelamaan efek yang paling fatal adalah meninggal atau kematian. Oke, ada yang ingin ditanggapi dari kelompok kinestetik? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak berikan apresiasi terlebih dahulu. Tepuk tangan. Oke, boleh duduk ke tempat. Oke, kalian sudah belajar nonton video apa saja toh organ-organnya, apa saja toh gangguannya, bagaimana cara merawat tubuh tadi, bagaimana cara merawat organ-organ, istirahat yang cukup, terus olahraga, terus minum air putih, menghindari polusi udara. Bisa juga gimana caranya dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya. Terus apalagi? Tidak merokok. Itu cara merawat organ pada pernafasan. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah paham apa belum? Berarti kalau sudah paham, tujuan pembelajaran Bu Zola hari ini tadi apa toh? Kalian dapat mengetahui gangguan yang ada di sistem pernafasan dan juga kalian mengetahui penyakit yang ada di sistem pernafasan. Sudah tahu belum? Sudah paham? Berarti tujuan pembelajaran Bu Zola hari ini sudah selesai ya? Sudah benar ya? Oke, untuk mengecek kalian itu sudah paham atau belum, Bu Zola berikan asesmen sumatif yang dikerjakan secara mandiri, dikerjakan sampai pukul 11. Temennya dibagi, jangan lupa ditulis nama, nomor absen kelas. Temennya dikasih. Enggak apa-apa, cuman perwakilan aja. Kurang? Kurang? Pas? Kurang? Oke. Boleh pakai ini. Yuk, silakan ditulis nama, nomor absen, kelas. Gen gak kidolan karo kancane engko wis mbok garap. Terserah di atas pokoknya. Wis mbok garap tenanan sing mikir kalian lali ra mbok kei jeneng lah nanti Bu Zola menilainya bagaimana. Kok Zadin, waduh Zadin ki
mudeng ora iki kok nggak ada pekerjaane. Tadi Bu Zola menjelaskan ini itu tahu nggak? Nah, Bu Zola bisa mengukur kalian tahu apa nggak kan dengan hasilnya kalian. Nek nilainya bagus berarti kalian udah tahu, nek misal hasilnya jelek berarti perlu evaluasi lagi. Dikerjakan sampai pukul 11. Dikerjakan sendiri-sendiri, gak boleh tirunan. Kan nek tirunan kok Bu Zola bingung nanti. Wah iki Mahendra iso ora iki. Wah ternyata nirun Zadin, berarti saya mudeng Zadin bukan Mahendra gitu. Yeah. Dikasih sama dengan. Sudah? Sudah selesai? Atau tinggal 3 menit yang sudah selesai boleh dikumpulkan? Ya, taruh ditumpuk sini nggak apa-apa LKPD ini. Ya.
Sudah semua? Saya Tani. Oke, terima kasih. Sudah semua, nanti Bu Zola nilai kalian paham apa enggak hari ini. Belajar apa hari ini tadi? IPA. Tentang gangguan dan penyakit pada sistem pernafasan manusia. Sudah paham ya? Sudah. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah, tadi kan ada video yang tersedak. Tersedak itu karena apa tadi? Makanan itu masuknya ke sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu apa saja toh Bu? Lah kok sampai tersedak? Beda toh Bu sama organik kan masuk sama-sama masuk ke tenggorokan toh Bu. Lah kok bedanya gimana? Nanti di pertemuan selanjutnya belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Oke? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau tidak, Bu Guru cukupkan saja pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata dan perbuatan, Bu Zola minta maaf. Salah satu memimpin doa. Berdoa dulu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Selamat siang. Terima kasih untuk hari ini. Bu Guru minta maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangnya urut dari cewek dulu. Cabut sisan, Amel. Ya, makasih. Jangan lupa kipas angin, jendela ditutup. Nah, iya harus bawah aja nggak apa-apa. Yuk. Nah, diambil bukunya.